Mungkin Tapi merasa coba begitu. Mbak, masa aku sekecil ini, dia kan mantan atlet, segede itu, masa kalah sih sama aku? Kak Ayu, ini kan ada beberapa hal ya. Mungkin yang pertama soal kasusnya yang tentang dilaporin sama Abi soal penganiayaan, seperti apa sih klarifikasinya? Penganiayaan dan pengerusakan laporannya. Ya. Kalau dari aku sih, ya kan prosesnya masih berjalan ya. Aku juga belum dipanggil pertama. Kalau memang sudah ada laporannya kan berarti kan sudah ada bukti kan gitu kan. Emang ya, biarin aja Berproses lah. berproses dulu aja gitu. Karena kalau aku bilang ABCD takut jadi salah gitu buat aku. Tapi kejadian sebenarnya tuh seperti apa kronologi awalnya tuh lagi di mall terus sama siapa gitu? Males nih makanya wawancara ditanya gini. Ya udah, biar gue jelasin dulu ya. Aduh, ini biar abang aja deh. Jadi Nanti baru aku pertama-tama tambahin. saya jelaskan bahwa Mbak Ayu ini kan dilaporin di Polsek Tanah Abang ya. Yang pertama-tama bahwa Mbak Ayu minta bantuan hukum karena dia dilaporkan oleh tunangannya sendiri karena kasus penganiayaan di Polsek Tanah Abang di tanggal 7. Kejadian tanggal 6 di salah satu mall di Bilangan Senayan ya. Bahwa sebenarnya kalau dibilang ya, awal dari cerita ini kenapa terjadi penganiayaan, sebenarnya ada pemicunya ya. Pemicunya di mana bahwa sebenarnya sebelum klien saya sama tunangan sama Abi, dia ada kenal seseorang, hubungan baik ya, sebelum mereka berhubungan baik. Lalu klien saya bertunangan 6 bulan yang lalu, dan seseorang ini yang berinisial H ini, salah satu pejabat tinggi di BUMN ini, sudah disampaikan sama Mbak Ayu juga bahwa saya sekarang sudah tunangan. Tetapi komunikasi dia sering ngajak ke restoran, komunikasi masih jalan terus. Si tunangannya kan curiga dong, ini siapa sih, kan gitu. Nah, mereka dua ini sebenarnya ada pertemuan, dan pertemuan terakhir itu di tanggal 6 di TKP-nya di salah satu mall itu Di Bilangan sana. di Bilangan Senayan itu. Sebenarnya pertemuan itu untuk apa? Klien saya mau menjelaskan langsung kepada yang bersangkutan dengan baik bahwa dia sekarang kan sudah ada tunangan, supaya komunikasi mereka itu jangan intens terus gitu loh, karena si tunangannya sudah curiga. Terjadilah pada saat tanggal 6 itu, di mana tanggal 6 itu klien saya datang duluan ke salah satu restoran public area. Si H ini juga datang, tapi tunangannya duluan datang juga ke tempat itu, karena sebelum dia sudah curiga arah kemana dia tahu. Akhirnya terjadi cekcok gitu loh di dalam. Lalu karena si H ini sudah ada di depan pintu masuk juga, dia telepon terus ke nomor handphonenya klien saya. Lalu tunangannya ngangkat teleponnya dong. Nah, ternyata dia di depan. Dipanggil lah. Dipanggil di depan, ya kan? Lalu terjadi juga antara cekcok mulut antara pihak si H ini sama tunangannya sama Ayu kan. Lalu beliau nggak terima juga, terjadi keributan. Aku nggak Lalu terima saling ini. sama tunangan. Coba dilanjutkan. Jadi aku nggak terima mungkin karena mungkin kan gini ya, ini kan kita kan ketemunya kan di publik, biarpun ya memang maksudnya private room ya, tapi kan di restoran. Aku nggak terimanya karena menurut aku kok bisa sampai diikutin, apa kan bisa diomongin baik-baik, apapun itu bisa diomongin baik-baik, jangan tiba-tiba datang terus semena-mena langsung marah gitu loh. Jadi ya refleks aja emosi. Cakar-cakaran gitu nih, katanya sampai mencakar-cakar. Iya, aku kan perempuan cuma punya kuku. Dia kan mantan atlet, punya tenaga. So aku bisa apa? Ya kan, bener gak? Aku bisa apa ya kalau misal aku kalau misalkan aku visum mah mungkin ya laporan mungkin. Cuma kan aku mikirkan ini kan tunangan ya.
apa nggak bisa diselesaikan dengan baik-baik kan gitu, tapi memang tidak bisa gitu loh. Kalau Ayu sendiri Berarti yang mendapatkan jambak- serangan juga atau seperti apa sih? Kalau dari Ayu sendiri mendapat serangan juga atau seperti apa tadi? Iya, dia membela diri dialah, ya seperti kayak mendorong, ya kan membela diri gitu kan, CCTV kan jelas, kan CCTV-nya udah jelas, udah menjadi barang bukti gitu. Ya menurut aku sih kayak gini-gini tuh bisa diselesaikan tanpa harus ke kantor polisi sih sebenarnya. Cuman ya udah terlanjur, sudah jadi bubur kan, tidak ada sebab dan akibat kan gitu. Aku juga sudah mencoba ngomong dengan pihak bapak pejabat negara ini gitu kan, yang ngomong baik-baik gitu, tapi beliau menawarkan Perdamaian lah. ya menawarkan perdamaian sehingga mau memediasikan kami 2 hari berturut-turut lah, memediasikan kami lah, menawarkan sejumlah uang, tapi saya tidak mau karena urusannya kan saya dengan tunangan saya gitu, dan tunangan saya juga tidak mau menerima uang itu karena tunangan saya maunya ya saya tanggung jawab, mungkin sakit hati kali ya. Berarti adanya si H ini Penasaran pasti ya siapa ya. menawarkan atau Kak, menawarkan uang itu untuk agar si Abis ini mau damai sama Kayu gitu. Iya, damai dan mencabut laporan. Berapa tahu Kak? Nggak bisa dibuka di sini ya karena itu kan sudah menjadi barang bukti kantor polisi ya. Maksudnya nggak etis untuk aku berbicara seperti itu. Berarti jamak sama cakar-cakaran sebagai proses untuk pembelaan diri juga ya atas yang lagi ribut-ribut gitu dari Kayunya. Karena aku kan malu gitu loh kenal baik dengan Bapak H ini. Kenapa kok jadi ribut gitu loh. Sedangkan semua kan saksi udah diperiksa gitu. Security udah diperiksa, CCTV udah ada semua. Ya saya tidak bisa mengelak apa-apa gitu di sini. Jadi kayak bingung juga gitu sebenarnya. Terakhir dari aku yang soal si H ini, dari Abi sendiri kan sempat bilang H ini dicurigai orang ketiga dalam hubungan kamu sama Abi kan? Apakah statusnya Abi seperti ngomong apa gitu? sih? Dicurigai ada Karena ada bukti-bukti chat nih gitu. yang kamu punya. Ya kan karena kan handphone aku kan dilihat ya. Jadi kayak ya aku bisa ya udah mungkin kecurigaan kan boleh ya. Tapi sekali klarifikasi, jadi H itu statusnya apa? Iya, jadi saya perlu jelaskan biar enggak klien saya salah bicara Iya, ya, karena ini aku- masalah IT. Iya karena aku nggak ada. Jadi soal curiga-mencuriga itu wajar-wajar saja. Tapi selama ini perlu saya sampaikan, memang H itu sama klien saya itu hanya sebatas teman. Tetapi dalam perjalanan ternyata H itu ada punya niat. Punya niatnya adalah satu, sering WA terus, mau minta ketemu terus di restoran. Lalu yang satu, yang saya pikir ini bukan teman lagi, dia ngajak untuk check in juga. Nah untungnya si klien saya tidak datang. Saya tidak Chatnya lihat. lengkap kok ada semua. Karena saya tahu saya punya Bahkan dia teman. mau transfer sejumlah uang supaya bisa datang ke tempat yang dia sudah siapkan kan gitu. Yang kedua, Sudah ditransfer. yang kedua bahwa setelah kejadian itu pun karena si H ini merasa juga terlibat di dalam urusan ini, dia juga melakukan komunikasi kedua belah pihak, bahkan bertiga ini pernah ketemu 2 kali. Mediasi itu ya, Pak? Ya. Nah, karena H tidak mau urusan ini kan panjang. Nah dalam perjalanan kan dia menaruhkan sesuatu, tapi kan si pelapor kan tidak mau terima. Tidak mau terima sehingga kasus ini kan sudah bergulir. Tanggal 6 itu kejadian, tanggal 7 sudah dilaporkan di Polsek Tanah Abang. Artinya proses sudah jalan. Pemanggilan saksi sudah mulai berjalan. Walaupun terlapor sendiri saat ini belum dipanggil, tapi saya yakin dalam waktu dekat segera dipanggil. Karena CCTV, screenshot, alat bukti yang lain itu sudah diambil sama pihak kepolisian. Kalau si H itu tidak terlibat, tidak mungkin dia mau ikut dalam hal memediasi, menaruhkan sejumlah uang dan lain sebagainya. Makanya saya bilang perdamaian apapun, H ini pasti dilibatkan. Karena kedua ini mereka sudah tunangan. Sekarang masuk ke pernikahan harus bulan Desember. Ini kan kacau balau gara-gara urusan ini kan. Karena saling cemburu buta, yang satunya juga masih komunikasi terus baru disuruh tahu bahwa ini klien saya sudah Aku bertunangan udah gitu. ngomong gitu. Jadi intinya adalah
bukannya di sini aku kan pasti kan netizen dasar pelakor kan gitu kan apa segala macam. Saya sudah bilang bahwa saya sudah punya tunangan, bahkan beliau bilang congrats gitu ya Pak. Iya. Bilang apa nih? Oh selamat ya. Terus aku ledekin, angpaunya mana kan gitu, kan udah tunangan gitu. Ya menurut aku yang aku lakuin udah cukup menjaga diri aku sebagai wanita ya, itu sih. Apa mau bahas apa lagi? Selanjutnya yang soal ada lagi nggak? Ini Lanjut mau soal- penasaran yang yang pejabat soal- negaranya ini siapa gitu? Si H ini. Bener nggak sih seorang ketua Caleg bank, di dirut bank? Ya. Ya boleh Bang. Tapi saat ini kita juga somasi secara terbuka ya kepada yang bersangkutan untuk segera, ini kan kedua orangnya sudah renggang hubungan pertunangan pernikahan supaya diselesaikan. Kami membuka ruang untuk bisa komunikasi. Kami juga sudah komunikasi dengan tim pengacara si Abi supaya kalau bisa kasus ini juga diselesaikan secara damai. Tapi suka tidak suka si H juga harus dilibatkan karena pemicunya dia. Ini kan pejabat negara. Orang ketiganya ya, Bang? Pejabat negara, artinya dia harusnya kan tidak seperti itu. Makanya kami minta supaya yang bersangkutan si H ini kalau merasa sebaiknya selesaikan segera supaya kasus tidak berlanjut, karena kalau tidak pasti akan kami buka semuanya. Kami akan buka semuanya Secara di clear. siapa dia dan semua WA dia yang berpotensi ada sudah niat yang tidak bagus, kami akan buka semuanya di publik. Berapa kali diajak check in sama pejabat? Dari WA yang kita dapat itu baru sekali, tapi kan klien saya tidak ada. Tim kamu nggak datang. Tapi dia mancing dengan mentransfer dan lain sebagainya. Karena ada ini niatnya sudah ada. Hanya memang karena klien kami tidak mau datang dan lain sebagainya, akhirnya dia ngajak untuk pertemuan di restoran dan lain sebagainya. Intinya bahwa untuk si H ya, saya hanya minta supaya kasus ini supaya dikelirkan. Karena kalau tidak, dalam waktu dekat pasti kita akan buka secara terang benderang siapa Ya, maksud aku gentle lah dan gitu, jangan di sini aku sebagai aku kan udah dilaporin apa kan aku kan juga ngebelain gitu loh. Kalau aku nggak ngebelain ya ngapain gitu kan? Aku udah ngebelain masa tiba-tiba hilang gitu aja. Muncul lah gitu, gentle lah, jangan sampai kan jadinya meluas kemana-mana nantinya gitu. Ini kalau dibuka sih pasti. hancur. Kami sebagai kuasa hukum pasti akan melakukan langkah dan upaya hukum. Siapapun yang terlibat dalam urusan ini, pasti kita akan buka siapa. H itu siapa, di mana, pejabat apa, dan lain sebagainya. Makanya sebelum ini semua kejadian, kasusnya masih dalam tahap lidik di Polsek Tanah Abang, sebaiknya diselesaikan. Kami juga membuka ruang, kami juga komunikasi dengan Abi supaya kalau bisa Ayunya dimaafin, bisa diselesaikan dan bisa cabut laporan gitu. Tapi nggak dimaafin. Tapi kan sampai saat ini kan belum dimaafin, udah renggang, tidak komunikasi dan lain sebagainya. Hubungan mereka udah tidak bagus gitu. Saat jadi ini Iya. klien saya dilaporkan di Polsek Tanah Abang kasus penganiayaan. Ya. Klien saya pun melaporkan salah satu wanita di Yang katanya Polres artis, tapi Jakarta nggak ada yang kenal ya? Selatan. Di Polres Jakarta Selatan. Jadi beda case ya. Ya. Supaya jangan sampai nanti seolah-olah ini satu case ini bukan. Enggak. Beda orangnya, beda laporannya juga. Yang terakhir komunikasi sama Abi kapan? Kalau komunikasi itu saya itu terakhir masih ingin etikat baik lah untuk meminta maaf. Ya udahlah, kalau memang kita nggak jadi untuk bertunangan dan menikah, apa sih salahnya kita berteman kan gitu. Cabutlah laporan, kasihanlah Bapak H ini kan gitu. Tapi kan selalu Anda membela kan gitu ya. Anda membela beliau kan. Aku bilang bukan membela, janganlah bawa-bawa orang lain di sini. Tapi kan yang membuka kan beliau sendiri kan gitu. Jadi saya juga serba salah di sini. Saya bingung gitu loh Mbak, dari pihak si haknya sendiri ini ya, pejabat negara ini juga Udah meminta maaf. tidak ada meminta maaf kepada saya. Hilang. Ya hilang gitu aja. Ya kalau mau hilang gitu aja ya silakan. Ya kan media-media kan pinter untuk mencari tahu. Cari tahu lah. Neng, alasannya si Abi juga tidak ingin mencabut laporan karena dia udah terlalu sakit hati katanya. Katanya gitu. Dia juga bilang ke aku kalau
udahlah yuk gitu, karena kan si perempuan itu kan juga kan beropininya kan kemana-mana, makanya saya melaporkan gitu. Jadi seolah-olah saya ini cewek yang nggak bener kok sama yang ini, kok sama yang ini kan gitu. Padahal sama yang ini, ya, sama yang laki-laki yang si perempuan itu nggak ada apa-apa, Tapi katanya hadiah aja ya bang. Iya. Tapi saya tidak mau disatuin ya, saya mau fokus kepada kasus saya, udah itu aja. tapi Ya, sampai saat ini perlu saya sampaikan bahwa laporan untuk penganiayaan itu pasalnya 352 dan pasal 406 karena ada penganiayaan dan pengurusan beberapa handphone dan juga beberapa kayak kalung dan juga mungkin cakaran juga. Nanti kita lihatlah dalam prosesnya. Artinya kami juga saat ini lagi membangun komunikasi ya sama pihak pelapor. Mudah-mudahan kami bisa diselesaikan. Hubungan awalnya bagus. Sekarang aja renggang itu gara-gara urusan ini. Ini kan orang saling curiga. Dia mungkin Tapi merasa coba begitu. mbak, masa aku sekecil ini, dia kan mantan atlet, segede itu, masa kalah sih sama aku? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Enggak kan? Ya udah. Gitu. Tapi kan saya tidak Gimana, tidak menampik bahwa ya memang saya kan CCTV-nya sudah jelas. Ya udahlah, gitu saya legowo, saya terima aja. Gimana? Hukuman pidananya maksimal. Jadi untuk pasal 352 itu kan penganiayaan ringan ya. Ancamannya kan di bawah setahun. Lalu kalau untuk yang 406 pengerusakan itu 2 tahun lebih ancaman pidananya. Artinya nanti kita tidak dalam proses, tapi karena ini awal hubungan baik, makanya saya kembali lagi bahwa si H ini harus muncul karena dia harus berada untuk penyelesaian ini. Karena selama si H tidak muncul, mungkin si pelapor juga merasa loh ini tidak ada penyelesaian. Makanya kami menghimbau lewat media supaya hanya menghubungi, karena ini kan ada ruang untuk bisa diselesaikan dengan baik. Jangan sampai ngilang, karena ngilang pasti nanti anak-anak media yang cari kan siapa H itu. Karena pasti kami akan buka di publik siapa dia, supaya jelas semuanya. Kayaknya kalian lebih jago cari tahu. Tadi udah coba menghubungi si H ini, Siapa tuh? yang H ya. Udah. Terus? Enggak, kamu sudah mencoba. Oh belum. Oh, saya sudah. Ada respon nggak? Tidak, di blok. Saya bilang, ini gimana? Saya kan juga malu. Sebelum saya preskon ya, karena kan saya ada yang saya terima sebelumnya, nggak ada kan. Kenapa saya preskon? Karena menurut saya, kenapa tidak ada etiket baik? Saya udah mencoba menghubungi. Ini saya malu. Saya ya mohonlah dengan kerendahan hati meminta maaf kepada Mas Abi, mungkin baik-baik bagaimana duduk bersama kan gitu. Sempat kok kita duduk bersama bertiga. Dua kali ya. 2 kali. Obrolan apa? Itu Mau ada penyelesaian itu, Iya. tapi kan si Abi nggak mau cabut laporan dan nggak mau terima duit. dan yang Abi nggak mau ditawarkan. terima uang. Artinya begini loh, si Abi Hani, sakit hati si lah. Hani merasa juga bahwa dia akhirnya masuk dalam urusan ini kan. Makanya dia memediasi, dia juga memfasilitasi, bahkan dia mau supaya kasus ini tidak dilanjutkan, dicabut. Tapi kan pelapor tidak mau karena mungkin saking jengkel kan. Tapi begini, ini kan persoalan baru dilaporkan, kasus ini masih terus berproses. Ya kita lihat saja lah, kapan klien kami dipanggil di kepolisian kami akan dampingi. Yang kedua, kami juga pasti akan menyampaikan bahwa semua ini terjadi karena ada pemicunya. Ini kan juga siapa sih jadi juga sebagai saksi kan gitu. Iya. Jadi bisa. itu yang nggak perlu sampaikan. Tolong pisahkan ya kasus yang di Polres Jakarta Selatan sama kasus yang di Polsek Tanah Abang ya, supaya jangan dijadikan satu. Iya, jangan jadi blunder yang nantinya. di Polres Jaksel itu laporan ke SIG pasalnya berapa, Ya. terus Jadi begini, nanti kita buka. Intinya bahwa klien saya sudah melaporkan SIG itu di Polres Jakarta Selatan tentang ITE. Dan di Polsek Tanah Abang, klien saya dilaporkan oleh tunangannya, biar jangan jadi bumerang jadinya kan itu ya, biar jelas ya. Nanti update-nya kasus yang di Polres Jakarta Selatan kan nanti kita update lagi. Karena namanya juga baru dilaporkan. dikit LP-nya kapan bang yang di Jaksel? Dikit LP-nya kapan? Oh, di sudah dari Kemarin. jauh dari dia berkorban dong. Ya dari awal udah di LP. Sudah. Tapi nanti kita preskon khusus itu loh. Hari ini kita juga bahas dulu yang kasus untuk Kita mending bahas yang Polsek ini ya, dulu ya. Polsek ya. Karena kalau yang itu nggak penting buat saya sama sekali. Karena saya nggak ngerasa. Ini kan pasti banyak hujatan, Allah pelakor nggak ngaku bla bla bla. Jangan bikin kesedihan dan playing victim karena kamu punya anak terus begini begitu nggak usah lah ya, semua orang juga orang dia sendiri kok yang nikah lagi kok,
kan gitu. Orang ini mantan suaminya kok malah jadi juga kena, kan kasihan. Iya kan? Gitu sih. Oke, cukup ya.